Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Mari saudara kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Dengarlah panggilan beribadah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian sabda Allah yang wibawa, melebihi kuasa raja. Roh-Nya menyertai kita dan berpihak pada kita. Kendati hidupku pun harta dan benda diambil seteru, namun firman Allah kerajaannya kekalan. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memberi kemenangan kepada setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami boleh bersekutu beribadah kepada Engkau Tuhan.
Meski kami di rumah masing-masing Tuhan, tetapi kami boleh bersatu memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari Minggu ini, pada hari Tuhan ini Tuhan, biarlah kami semua bergembira bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami tidak lupa kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau memberikan kepada kami kemenangannya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami, Bapa Gereja kami Martin Luther, yang boleh memberikan kepada kami arah yang benar di dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan untuk reformasi yang Tuhan kerjakan kepada kami melalui seorang hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara, kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 8, masyurkan Rajamu. Rejoice, the Lord is King. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi, bergema, bernyanyilah dengan hati bergema, memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya besu dosaku, ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergema, memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah. Kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergema, memuji Dia. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di halaman 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memasuki kepada doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mau datang bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Bukakan hati kami, persiapkan hati kami, berikan kami konsentrasi yang baik untuk menyembah Engkau. Tuhan, jikalau di antara teman-teman kami yang
pada saat ini lupa akan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka tidak bersama-sama kami beribadah Tuhan, dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, ingatkan mereka kembali bahwa kasih-Mu begitu besar, bahwa hari ini adalah hari Tuhan, sehingga mereka boleh kembali beribadah kepada-Mu. Oh Tuhan, terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena walaupun pandemik berlalu hari demi hari dan sampai saat ini belum selesai, kami tetap boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan, mengikuti kebaktian walaupun secara virtual ini Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap hamba Tuhan yang melayani, berkati gereja kami Tuhan, berkati juga segala keperluan gereja, hamba Tuhan, dan semua yang diperlukan untuk pekabaran Injil, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga ingat jemaat kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan Tuhan, sehingga mereka bisa dapat pekerjaan tepat pada waktunya. Kalau di antara mereka ada yang sakit, oh Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Pakai obat yang terbaik supaya mereka makan, sehingga mereka boleh pulih kembali, mereka sehat kembali, dan mereka boleh tetap kerja dengan leluasa, tetap setia dan taat pada Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara Amerika Serikat ini. Dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan presiden Tuhan. Engkau pakai setiap orang-orang Amerika yang sudah citizen, warga negara Amerika, diberikan hikmat daripada Tuhan untuk memilih presiden yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Pakailah mereka Tuhan, dan Tuhan, orang-orang yang terpilih nantinya sungguh-sungguh dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami juga serahkan masalah pandemi COVID-19 yang ada di Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya ada kerjasama yang baik dari setiap masyarakat yang tinggal di Amerika ini, supaya orang-orang boleh tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang diataati Tuhan. Kami berdoa untuk Orange County, yang kami dengar ada 7.000 akre hutan yang terbakar saat ini, dan beberapa orang-orang yang ada di perumahan sana harus mengungsi Tuhan. Biar kami doakan supaya api tersebut boleh segera padam dan mereka boleh menikmati hidup yang damai kembali di rumah masing-masing Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga teringat untuk bangsa dan negara Indonesia. Walaupun kami jauh dari Indonesia, kami tetap doakan untuk semua yang terjadi di Indonesia Tuhan. COVID-19 Tuhan, Engkau juga take care di sana Tuhan, pakai dokter, pakai orang-orang yang menangani Tuhan, supaya ada kerjasama yang baik juga Tuhan, dan supaya semua masyarakat Indonesia juga taat kepada protokol kesehatan. Demikian juga para dokter, jaga kesehatan mereka. Kalau kami dengar mereka sebentar akan divaksinasi, Tuhan, biarlah Kau pakai obat tersebut sebagai obat yang benar-benar mujarab Tuhan untuk mencekal atau menghindari COVID-19 ini Tuhan. Kami juga doakan untuk presiden dan segenap menteri serta pejabat-pejabat yang menangani Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat daripada Tuhan dengan penuh semangat tetap setia memberantas semua ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keamanan di Indonesia. Kami juga doakan juga kerjasama masyarakat agar mereka tetap mendukung pemerintahan yang ada saat sekarang ini, supaya memajukan negara ini, supaya negara Indonesia makin harum di seluruh dunia Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan kebaktian hari ke dalam tangan Tuhan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, pemimpin kebaktian, pemain musik, dan segenap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Tuhan, doa yang kami panjatkan tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan doa kami melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu 216. Ku pandang salibmu. My faith looks up to thee. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ku pandang salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Dengarlah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Kasih salibmu lah sumber anugerah, cintaku padamu selamanya. Di dalam bayang maut, Tuhan Engkau tetap memanduku. Hapus air mataku agar ku tak undur, hingga ku bertemu dengan Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati Anda sekalian. Mari saudara, kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini, terambil di dalam Yosua pasal yang pertama. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap-siaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan ku berikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga saudara, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9 yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, mari kita minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kesempatan yang indah kami boleh kembali membaca firman-Mu. Kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu di mana dia dalam kelemahan dia, biarlah segala yang sudah dipersiapkannya Tuhan boleh menjadi berkat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk seluruh firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang ditaburkan tidak ditaburkan dengan sia-sia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semuanya berdoa. Amin. Nah saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah keberhasilan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kata keberhasilan, kata sukses adalah kata yang merupakan dambaan dari setiap orang yang ada di dunia ini. Kata keberhasilan, kata sukses sangat diharapkan oleh setiap orang. Termasuk saya dan Anda semua tentunya. Siapa yang tidak ingin hidupnya sukses, berhasil? Siapa yang tidak ingin kalau dia mengalami sesuatu yang penuh kebahagiaan, kesenangan? Semua orang merindukan itu. Dan tidak ada satupun orang yang pengen kegagalan, bukan? Seorang mahasiswa pasti ingin menjadi mahasiswa yang sukses, yang berhasil, mendapat nilai yang tinggi, indeks prestasi yang tinggi, dan bisa dapat juara, dan bila perlu dapat scholarship, beasiswa, dan kalau bisa setelah tamat mendapat pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, jabatan yang tinggi pula. Seorang pengusaha pasti ingin menjadi pengusaha yang sukses. Dia akan mempergunakan segala fasilitas yang ada padanya untuk mengejar untung yang sebesar-besarnya. Hari demi hari dia pingin usahanya makin besar, bukan? Sebuah keluarga, apalagi pasangan baru yang baru menikah, mereka pengen menjadi keluarga yang sukses, keluarga yang berhasil. Bagaimana membesarkan anak-anak mereka, memberikan kebahagiaan kepada anak-anak mereka, suami istri yang bahagia, kesuksesan. Ini merupakan dambaan setiap orang. Bahkan ada juga pelayanan hamba Tuhan.
tanda kutip, pun menginginkan menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses, bukan? Tidak heran kalau di dalam pengajarannya juga mengajarkan tentang ajaran yang sukses. Kalau engkau mau jadi orang kaya, maka engkau cukup dengan berlutut banda berdoa. Percaya kepada Tuhan, maka engkau menjadi orang kaya. Sakit penyakitmu disembuhkan. Engkau sukses, engkau berhasil. Nanti pulang naik baby Benz, datang ke gereja naik mikrolet, pulang naik mobil mewah. Pengharapan mimpi seperti demikian, saudara. Tetapi secara logika manusia kita tahu bahwa untuk mencapai tanda kutip keberhasilan, untuk mencapai tanda kutip kesuksesan, orang-orang harus bekerja keras, orang-orang harus berjuang, orang-orang harus bersandar kepada Tuhan, dan orang-orang harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena jika Tuhan tidak berkenan, maka semuanya itu tidak bakal terjadi, saudara. Apakah Anda orang yang sukses hari ini? Apakah Anda orang yang berhasil hari ini? Saudara, siapapun kita, pasti dalam kehidupan kita pernah mengalami yang disebut dengan kegagalan. Kita pernah menangis, kita pernah sedih, kita pernah hampir putus asa. Itu yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi di dalam Tuhan, kesuksesan itu akan terjadi apabila waktu engkau menangis, waktu engkau sedih, waktu engkau hampir putus asa, engkau datang kepada Tuhan yang maha kuasa, yang penuh pengharapan. Serahkan semuanya kepada Dia sesuai dengan kehendak Dia. Dia akan memberikan engkau kedamaian. Itulah yang disebut dengan kesuksesan. Kesuksesan bukan berarti engkau memiliki uang yang banyak, saudara. Kesuksesan bukan berarti engkau memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Saudara, apa artinya engkau memiliki segala-galanya? Firman Tuhan katakan, kalau engkau dan saya kehilangan nyawa, bukan? Saudara, semua orang pengen sukses. Banyak buku yang beredar bercerita tentang bagaimana teorinya menjadi orang sukses. Bagaimana cara untuk menjadi orang yang sukses. Saya pernah iseng-iseng datang ke sebuah toko buku. Di situ saya melihat bahwa ada buku yang berjudul 21 kiat menjadi orang sukses. Lalu kalau saudara bawa pulang buku itu membaca, apakah otomatis saudara menjadi orang sukses? Tidak demikian, saudara. Kita mesti mempraktekkannya. Kita mesti berjuang. Dan berjuang itu bertahap. Berjuang itu perlu kesabaran. Berjuang itu perlu waktu. Berjuang itu perlu pengorbanan. Supaya mencapai yang disebut dengan keberhasilan tersebut. Saudara, sekali lagi bagi orang percaya, kesuksesan tidak berarti kekayaan. Kesuksesan bukan berarti dapat gelar yang banyak, bukan. Tetapi apa? Mari kita sama-sama lihat di dalam Alkitab. Hari ini kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yosua. Nah, kita akan belajar apa yang menjadi kesuksesan dari seorang tokoh yang bernama Yosua itu. Lihat Alkitab kita, saudara. Tadi di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dimulai dengan panggilan untuk Yosua. Itu merupakan satu panggilan ilahi, panggilan dari Allah sebagai apa? Sebagai penerus
dari nabi besar yang bernama Musa. Sang pemimpin Musa itu telah mati. Diperkirakan tahun 1200 sebelum Masehi. Tapi tugas yang dibebankan harus tetap jalan terus. Tidak boleh berhenti. Harus berjalan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat 18 sampai 23. Bilangan 27 ayat 18 sampai 23, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu di atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleasar dan di depan segenap umat. Lalu berikan kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ayat 21, ia harus berdiri di depan Eleasar supaya Eleasar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel dan segenap umat itu. Ayat 23, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleasar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Jadi Yosua itu juga disebut sebagai abdi Musa atau pembantu utama Musa. Kata Ibrani yang dipakai di sini menunjukkan kepada pelayan di bait Allah. Tugas agamawi. Jadi pada mulanya Yosua bertugas dalam bidang agama dan rohani. Lihat ayat yang kedua. Di sini tiba-tiba ada pergantian generasi yang disebut dengan regenerasi. Yosua yang memang sudah dilatih di training sebelum ia mengambil alih tugas yang berat itu, maka secara singkat kalau kita perhatikan, Yosua dapat dipakai oleh Musa sebagai penggantinya. Sekarang tentu timbul pertanyaan saudara. Apa rahasia? Apa rahasia daripada Yosua ini? Yosua yang tadinya abdi Musa, awalnya sebagai pembantu Musa, tapi Tuhan akan pakai dia sehingga di dalam Yosua pasal 24 ayat 29 dia diubah dari abdi Musa menjadi abdi Allah. Dari hambanya Musa menjadi hamba Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari Yosua? Yang pertama saudara, Yosua itu harus kuat dan teguh hatinya. Sebab tugas sebagai seorang pemimpin tidak gampang. Nah kalau saudara perhatikan ayat 6, kemudian ayat 7, ayat 8, dan satu ayat lagi yang belum sempat kita baca tadi yaitu ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Yosua 1 ayat 18 bunyinya demikian. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, ada hanyanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi ada satu perintah kepada Yosua, dia itu mesti diulang sampai 4 kali di pasal pertama ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam perjanjian baru biasanya kita jumpai nasihat dari Rasul Paulus yang berkata, jangan goyah,
berdiri teguh. Jadi itu sama dengan kuatkan dan teguhkan hatimu. Pengalaman Yosua bersama Musa selama bertahun-tahun ini merupakan modal utama yang indah dan banyak manfaat bagi seorang yang bernama Yosua. Nama besar Musa sudah tidak perlu diragukan lagi, bukan? Ditambah dengan Yosua dengan mata kepalanya melihat apa yang pernah dikerjakan oleh Musa atas perintah Allah. Berbagai mujizat yang dahsyat. Semuanya dilihat oleh mata kepala daripada Yosua. Maka paling sedikit hal ini merupakan pengalaman hidup yang tidak bisa dibeli. Apalagi saat-saat dia membelah laut Teberau dalam keadaan kering dan mereka melewati sehingga orang Israel bebas dari Mesir. Yosua menyaksikan sendiri semuanya itu. Selain itu saudara, seperti tadi saya katakan bahwa Yosua itu adalah abdi Musa. Dan ia lebih banyak hidup bersama dengan Musa. Ada pengalaman manis bersama Musa, ada juga pengalaman pahit, bukan? Dan di dalam kondisi yang seperti inilah, maka Yosua itu pelan-pelan dibentuk. Pelan-pelan belajar. Pelan-pelan dipersiapkan sebagai pengganti Musa. Ini ibarat tanah liat yang oleh seorang penjunan dia sedang membentuk menjadi tekoh, menjadi muk yang bagus, menjadi pot bunga yang indah. Dia perlu hancurkan, perlu bentuk, perlu bakar, perlu banting dan sebagainya supaya apa? Supaya Yosua benar-benar terbentuk menjadi seorang pemimpin yang sejati, yang berhasil. Yosua harus dilatih bagaimana mengendalikan diri sebab Musa menghadapi pelayanan seperti demikian. Ketika orang Israel yang bandel-bandel, orang Israel yang disebut sebagai tegar tengkuk, yang sangat menyusahkan hati, yang sangat membuat sakit hati itu, bahkan Musa pernah marah gara-gara tingkah laku umat yang dilayaninya. Dan itu semuanya dilihat oleh mata kepala dari Yosua. Sehingga Yosua boleh menimbah sebagai pengalaman untuk melayani umat Israel. Itu sebabnya maka tidak heran bila Tuhan merasa perlu menambah kekuatan kepada Yosua dengan memberikan nasihat kepadanya supaya kuatkan dan teguhkan hatimu. Seakan-akan Tuhan Allah mau katakan apa yang engkau kerjakan itu bukan pekerjaan yang gampang. Apa yang engkau kerjakan itu perlu pengorbanan. Apa yang engkau kerjakan itu perlu dengan hati yang sungguh-sungguh. Apa yang engkau kerjakan itu perlu dengan mempersiapkan hidupmu sepenuhnya. Kerjakan semuanya itu. Saudara, rupanya Yosua tetap memegang teguh dan utuh janji Tuhan. Karena dia tahu semuanya itu merupakan jaminan, saudara. Tuhan menyertai Yosua. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua. Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Janji Tuhan yang indah bukan berarti dengan demikian nantinya Yosua bebas dari kesulitan, tidak. Tuhan menyertai kita bukan berarti kita bebas dari kesulitan. Tuhan menyertai kita bukan berarti kita aman-aman. Tuhan menyertai kita bukan berarti kita tidak ada persoalan, bukan. Justru
Ketika kita ada persoalan, ketika tidak aman, ketika ada problem, ketika ada masalah, Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Itu yang dimaksud dengan Tuhan menyertai. Demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Maka pada saat-saat yang demikian Tuhan perlu ingatkan terlebih dahulu kepada Yosua supaya dia tidak lupa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu bukan perintah yang kadaluarsa. Itu bukan perintah yang baru. Tapi perintah ini senantiasa berlaku dari dulu, sekarang sampai detik ini. Kepada saudara juga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, 7-8 bulan kita melewati masa pandemik secara global. Ini bukan sesuatu yang gampang. Ini merupakan satu tantangan yang sangat sulit. Secara manusia mungkin ada yang merasa kehilangan arah. Secara manusia mungkin kita hampir putus asa. Secara manusia mungkin kita mengeluh di hadapan Tuhan. Secara manusia mungkin diam-diam kita mau tinggalkan Tuhan. Tetapi ingat, sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Yosua, maka perintah itu juga berlaku buat kita sekalian ketika kita mau mempraktekkan iman kerohanian kita kepada Allah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan goyah, tetap setia. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Karena Tuhan tidak pernah menyakiti engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya apa? Supaya engkau berhasil. Supaya apa? Supaya engkau sukses. Sukses dalam apa? Sukses dalam iman kerohanian. Sukses dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, janji Tuhan penuh kepastian. Lebih pasti daripada janji asuransi, saudara. Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan engkau, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Inilah pedoman dan kompas hidup kita untuk meraih kesuksesan di dalam Tuhan. Ingat, tidak ada jalan yang lain. Yang penting kita jujur di hadapan Tuhan. Yang penting kita setia di hadapan Tuhan. Engkau pasti bisa. Yang kedua, Yosua harus taat akan hukum Tuhan. Nah, saudara, keberuntungan Yosua yaitu menjalankan seluruh hukum atau seluruh Taurat boleh dikatakan merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jadi sekali lagi boleh dikatakan bahwa Yosua tidak boleh meremehkan itu. Yosua harus benar-benar taat apa yang diperintahkan oleh Musa dan kemudian berubah ketaatannya setelah Musa meninggal. Dia harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama-sama mengajarkan tentang hukum Tuhan. Soalnya pada zaman Yosua sudah barang tentu belum ada kitab Taurat seperti berbentuk buku seperti ini. Perintah Tuhan kepada Yosua adalah juga perintah dari Tuhan kepada segenap orang Israel. Dan sekali lagi, Yosua harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi mereka dengan berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita perhatikan ayat ke-7, bunyinya apa saudara? Saya bacakan buat saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau
pergi. Jadi sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada Musa. Sebab di situ ada banyak orang yang melihat seorang pemimpin yang bernama Joshua untuk menjalankan tugasnya. Dia tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri. Tidak boleh. Dia harus lurus taat kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya beruntung. Nah saudara, kalau kita perhatikan lebih lanjut dalam hal ini, waktu mereka merebut tanah Kanaan, Yosua itu selalu berpedoman kepada perintah Tuhan. Dia selalu taat. Misalnya untuk menyeberang sungai Yordan dengan cara spektakuler seperti sewaktu melewati Laut Kolsom, maka dalam Yosua pasal 4 ayat kedua, Yosua disuruh Tuhan untuk memilih 12 orang. Lalu semuanya disuruh mengangkat batu. Ya seperti anak-anak sedang main-main bukan? Masa pilih 12 orang angkat batu. Tetapi karena ini perintah Tuhan, maka Joshua taat. Dan ketika Joshua mau taat, maka dia berhasil. Nama dia semakin besar. Dengan demikian maka di dalam Yosua pasal 4 ayat keempat, di situ kita dapat melihat bahwa nama Joshua menjadi besar. Orang-orang menjadi takut padanya seperti takut pada Musa seumur hidupnya. Tadinya mungkin orang menganggap dia biasa-biasa saja. Tapi orang yang biasa-biasa ini, ketika dia tetap setia kepada Tuhan, ketika dia benar-benar taat pada Tuhan, ketika benar-benar dia menjalani perintah Tuhan, maka orang akan segan kepada dia. Supaya orang segan kepada dia, perlu adanya kejujuran. Tidak boleh berbohong. Saudara, kebohongan yang kita lakukan membuat kita menjadi tidak dipercaya. Menjadikan kita menjadi orang tidak sungguh-sungguh lagi mau percaya kepada kita. Istilahnya sudah tidak berguna. Saudara, kejujuran merupakan karakter. Kita boleh pandai, kita boleh kaya, kita boleh cantik, kita boleh tampan. Tetapi kalau kita tidak jujur, maka hidup kita masih termasuk yang minus, saudara. Saudara, suatu hari ada seorang bos, dia ingin mempekerjakan satu orang menjadi wakilnya. Dan itu jabatan yang sangat penting. Itu sebabnya dia umumkan bahwa perusahaan memerlukan satu orang yang terbaik untuk menjadi wakil dalam perusahaan ini. Banyak orang yang melamar. Kemudian mereka diinterview, diseleksi, lalu terpilihlah 5 orang yang dianggap paling baik. Tetapi di dalam 5 orang yang paling baik ini hanya diperlukan 1 orang saja. Itu sebabnya pimpinan perusahaan merasa bingung. 5-5-nya baik, 5-5-nya boleh dipakai, 5-5-nya pasti bisa menjalankan tugas. 5-5-nya adalah orang-orang yang pintar-pintar. 5-5-nya kalau dia duduk dalam usaha kita pasti berhasil. Tetapi karena keterbatasan dana dalam perusahaan dan yang diperlukan hanya 1, maka sebagai pimpinan perusahaan dia harus memilih hanya 1. Dia merasa bingung. Lalu dia katakan kepada kelima orang ini, kalian duduk dulu di depan. Saya akan masuk ke dalam kantor berpikir sejenak. Saudara, setelah 15 menit kemudian, dia mendapat satu ide yang bagus. Lalu dia keluar, dia katakan, ayo kalian semua masuk ke dalam ruanganku. Setelah masuk dalam ruangannya, dia berikan kepada mereka masing-masing 5 butir kacang hijau.
5 butir kacang hijau. 5 butir kacang hijau itu mereka bawa pulang, dikatakan. Nanti kalian tanam di sebuah gelas plastik yang tembus pandang. Taruh kapas sedikit dan air. Setelah minggu depan, yaitu hari ini hari Senin, minggu depan Seninnya, kalian bawa kemari, saya akan melihat apa yang kalian kerjakan. Tetapi ingat, waktu kalian pulang nanti, tidak satu pun di antara kalian yang boleh saling berkomunikasi. Kalau ketahuan, maka engkau langsung gugur. Mereka pulang, masing-masing menjaga kerahasiaannya. Lalu dia pulang ke rumah, masing-masing mereka tanam biji kacang hijaunya. Hari pertama, 2, 3, 4. Mereka kaget. Karena tidak satu pun di antara mereka di masing-masing rumah, kacang hijau mereka tidak bertumbuh apa-apa. Tetap merupakan biji. Wah, si A, si B, si C, si D, 1, 2, 3, 4 orang ini sudah mulai gerusa-gerusu. Si D juga demikian, kelima juga gerusa-gerusu. Tibalah hari Senin, mereka masing-masing membawa ke kantor kembali. Mereka masukkan dalam ziplock tertutup rapi, tidak bisa kelihatan. Lalu tulis nama di depan, masing-masing serahkan kepada pimpinan perusahaan. Hasil yang mereka kerjakan. Si A, si B, si C, si D, mukanya penuh berseri-seri. Tetapi ada satu orang, yaitu yang kelima, yang si E. Mukanya cemberut. Dia datang dengan muka cemberut. Teman-temannya bersenda gurau, dia tidak bisa bersenda gurau. Dia katakan, saya pasrah. Apa yang saya lakukan gagal. Ya. Lalu mereka semua duduk di hadapan pimpinan perusahaan. Si pimpinan bertanya kepada semuanya, apakah kalian berhasil menanamnya? A, B, C, D katakan, kami berhasil. Yang si E dengan tunduk kepala dia katakan, maaf bos, saya gagal. Saya tidak bisa lakukan perintah bos, saya gagal. Mereka seakan-akan menghina si E yang gagal itu. Kemudian pimpinan itu tersenyum-senyum sejenak. Dia katakan, saya sudah melihat hasil kerja kalian selama 1 minggu. Sama-sama memiliki kerja keras. Sama-sama pintar-pintar. Saya melihat kalian sudah lakukan yang terbaik. Kalian semua berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi sayang sekali, teman kalian yang nomor 5 ini, dia tidak berhasil. Sebentar, saya akan umumkan siapa yang berhak, yang paling baik di antara yang terbaik untuk boleh menjadi wakil saya. Setelah dia periksa-periksa semuanya, 5 menit kemudian dia panggil mereka masuk kembali. Dia katakan, saya sudah melihat hasil kalian, saya sudah mempertimbangkan dengan baik-baik, dengan seksama, maka saat ini saya akan memilih di antara kalian 1 orang wakilku. Yang 1, 2, 3, 4 itu pikir mereka sudah terpilih. Tapi tanpa mereka sangka, tanpa mereka duga, pimpinan itu katakan, saya memilih yang nomor 5. Yang kacang hijaunya tidak tumbuh apa-apa. Wow, mereka protes.
Mereka bilang, mana boleh begitu bos, dia tidak tumbuh apa-apa, dia tidak berhasil, dia gagal. Kenapa dia yang terpilih? Kami dong, ini lihat punyaku lebih panjang, ini lihat punyaku lebih kecil, ini lihat punyaku lebih hijau, ini lihat punyaku lebih cantik. Tapi pimpinan katakan, tidak. Di perusahaanku, perlu orang yang pintar, orang yang hebat. Dan kalian semua adalah orang yang pintar, orang yang hebat. Tetapi di perusahaanku juga perlu orang yang pintar, orang yang hebat, dan orang yang berkarakter baik. Kalian 1, 2, 3, 4 telah berbohong kepadaku. Biji kacang hijau itu sudah saya rebus lebih kurang setengah jam. Dan saya berikan kepada kalian bawa pulang untuk tanam, sudah pasti tidak akan tumbuh. Tetapi kalian ABCD 1, 2, 3, 4 itu tumbuh. Itu berarti kalian gantikan, itu berarti yang palsu. Itu berarti engkau bohong kepadaku. Dan yang terpilih adalah orang yang tidak tumbuh, dia jujur. Dia jujur, dia tidak ganti apa-apa. Inilah orang yang berkarakter. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Orang yang jujur, orang yang tetap setia pada perintah, itulah yang berhasil. Sama dengan Joshua. Orang yang tetap taat kepada perintah Tuhan, itulah orang yang berhasil. Jadi taat merupakan kunci utama bagi Yosua untuk mencapai keberhasilan. Bagaimana dengan kita sekalian saudara? Hari ini engkau boleh punya harta yang banyak. Engkau boleh punya kepintaran yang hebat. Engkau boleh punya wajah yang tampan, wajah yang cantik. Engkau boleh punya keluarga yang penuh dengan harta kekayaan, perusahaan yang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kalau engkau tidak punya kejujuran, engkau tidak berguna. Keberhasilanmu akan lenyap semuanya kalau engkau tidak memiliki kejujuran. Joshua memiliki itu. Dan hari ini kalau engkau punya segalanya, namun engkau tidak taat kepada Tuhan, engkau tidak jujur di hadapan Tuhan, bertobatlah. Karena masih ada kesempatan untuk engkau kembali kepada Tuhan, supaya engkau tidak gagal, supaya engkau berhasil. Kalau selama ini engkau gagal mentaati firman Tuhan, marilah mulai detik ini kita mengambil tekad. Kita katakan pada Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat kepadamu Tuhan. Mungkin itu sulit bagi kita. Tapi kita bertekad, kuat, setia. Maka niscaya kita akan berhasil. Yang ketiga saudara, Yosua itu selalu membaca dan belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah saudara, hukum Taurat atau firman Tuhan harus dijalankan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar didengar saja di gereja, juga bukan sekedar disimpan saja di dalam hati, tetapi firman Tuhan itu harus dijalankan. Saya begitu yakin saudara, firman Tuhan itu akan hidup kalau kita menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yosua merupakan seorang tokoh legendaris yang masih muda, putra mahkota yang tidak usah diragukan lagi untuk memegang tampuk pimpinan mereka. Prioritas utama dalam hal ini bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh Joshua itu berhasil.
Pandangan yang berdasarkan pandangan Tuhan seringkali tidak dimiliki oleh orang banyak, saudara. Namun untuk Joshua yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk taat kepada Tuhan, maka ketika dia lakukan banyak hal, semuanya itu senantiasa berhasil. Ketika Musa mengutus 12 orang mengintai untuk menyelidiki keadaan kota Kanaan, 10 orang diutus pergi pulang dengan cemberut, dengan putus asa. Tetapi 2 orang, Joshua dan Kaleb, pergi. Mereka pulang dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Yang 10 berkata, di sana pasti kita akan kalah. Banyak orang-orang yang besar-besar seperti raksasa, kita akan kalah. Dengan mata yang diciptakan oleh Tuhan juga, Joshua dan Kaleb pergi, mereka berdua ke sana, mereka juga pulang berkata, di sana memang benar ada orang yang besar-besar, ada orang yang kuat-kuat, tetapi kami tahu, kami yakin pertolongan Tuhan kepada kami dan kita akan berhasil mengalahkan mereka. Itu sebabnya jangan takut, jangan putus asa, tetap kuat dan teguh. Mari kita maju terus. Dan ceritanya Joshua dan Kaleb berhasil memimpin mereka masuk ke kota Kanaan. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan Anda? Paling sedikit, kalau Anda adalah Kristen yang baru, sudah mendengarkan cukup banyak juga khotbah dan berkali-kali. Apalagi engkau mengaku sudah bertahun-tahun jadi orang percaya. Engkau sudah mendengar, membaca banyak firman Tuhan. Permisi tanya, firman Tuhan yang engkau dengar, firman Tuhan yang engkau pernah dengarkan melalui khotbah-khotbah itu, hanya didengar saja? Pernahkah engkau mempraktekkannya? Pernahkah engkau simpan dalam hatimu dan melaksanakannya? Kalau hanya dengar saja dan tidak dipraktekkan, jangan salahkan Tuhan jikalau dalam kehidupan Anda penuh dengan kegagalan. Tuhan mau kita praktekkan. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, tapi engkau tetap membencinya. Firman Tuhan katakan, ampunilah dia, tapi engkau tetap dendam kepadanya. Firman Tuhan katakan, mari memberi, tapi engkau juga tetap menahan. Firman Tuhan katakan, jangan engkau senantiasa merugikan orang lain, engkau juga tetap senantiasa merugikan orang lain. Dan banyak hal yang Tuhan sudah perintahkan kepada engkau dan saya, tetap saja engkau dan saya melanggarnya. Maka kalau kita tidak berhasil, kalau kita gagal, jangan salahkan Tuhan. Itu adalah kesalahan kita. Saudara, keberhasilan yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Waktu engkau berhasil, orang memujimu. Waktu engkau berhasil, orang menyanjung engkau. Waktu engkau berhasil, orang menganggap engkau hebat. Waktu engkau masih berpangkat, orang sungguh-sungguh memberikan engkau jempol. Tetapi ketika engkau sudah gagal, ketika engkau sudah tidak memiliki jabatan itu, orang mulai tinggalkan engkau. Orang mulai melupakan engkau. Orang mulai tidak menyanjung engkau kembali. Waktu engkau masih muda, masih cantik, masih tampan, masih kaya, mungkin engkau dikejar-kejar habis-habisan, banyak penggemarmu, banyak orang yang suka kepadamu. Tapi ketika sudah mulai berusia, harta kekayaan pun sudah mulai berkurang. Ketampanan, kecantikan pun sudah berkurang. Orang mulai tinggalkan engkau. Orang mulai melupakan engkau. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah melupakan engkau. Itu sebabnya kuat dan teguhkanlah imanmu. Jangan menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri.
tetap bersandar kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, niscaya engkau akan berhasil dalam kehidupanmu. Walaupun bukan kekayaan, walaupun bukan harta benda, tapi keberhasilan engkau adalah keberhasilan hidup bersama Tuhan. Ada kedamaian, ada sesuatu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Saudara, jikalau hari ini engkau pernah gagal, engkau pernah meninggalkan Tuhan, engkau pernah tidak setia kepada Tuhan, engkau pernah tidak taat kepada Tuhan, engkau pernah menyakiti hati Tuhan, datang kepada Dia kembali. Tetap setia kepadanya kembali, bersandar kepadanya kembali, niscaya hidupmu akan penuh damai sejahtera dan Tuhan akan membuat hidupmu senantiasa berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, kami mau belajar seperti yang dilakukan oleh Yosua, di mana dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berjalan di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan maupun menyimpang ke kiri. Dia selalu setia kepadamu dan dia selalu berhasil. Tuhan, kalau hari ini kami gagal, kalau hari ini kami sudah belajar firman Tuhan namun kami belum pernah mempraktekannya, ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau perbaiki semuanya ini, supaya hidup kami tetap setia padamu, supaya hidup kami berhasil. Tolong kami Tuhan, dengar kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengikuti perintah-Mu saja, dan menjalankan perintah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi suatu pedoman dalam hidup kita untuk menolong kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita kembalikan kepada Kaisar apa yang kepunyaan Kaisar dan kepada Tuhan apa yang kepunyaan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Make me a blessing. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih
Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami tak syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh mengembalikan sebagian yang sudah Tuhan berikan pada kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami Tuhan untuk keberanian memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau sudah berjanji dengan firman-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dan Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi pada saat ini. Dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat oleh hambanya dan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita sekalian, menyertai pekerjaan kita, menyertai studi kita, menyertai pelayanan kita, menyertai kesehatan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Kebaktian selesai saat teduh. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati.